Hai hai semuanya, perkenalkan nama saya David Marlon Sarumaha dengan NPM 2408 2010126 dari Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga dari kelas G100 Bela Negara. Teman-teman, coba bayangin deh satu hal ini, yaitu tanpa satu peluru pun ditembakkan, itu bisa mengguncangkan satu negara. Ya, satu negara bisa guncang tanpa adanya peperangan. Lah, gimana? Lah, bisa teman-teman, melalui serangan cyber. Nah, kalau misalnya udah kasus kayak gitu, bukan tentara lagi dong yang menjadi garda terdepan di kasus itu, melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan teknologi, yang juga tentunya mereka tuh bukan berasal dari sembarangan. Tentunya mereka tuh berasal dari pendidikan-pendidikan yang mempelajari teknologi. Nah, diantaranya itu semoga saya menjadi salah satu dari mereka, karena saya memiliki cita-cita untuk memajukan teknologi, sehingga saya memasuki prodi sistem informasi seperti itu, kurang lebih. Selanjutnya, saya akan membahas teman-teman mengenai suatu artikel yang bagus yang saya tulis sendiri dengan judul Patriot Digital Implementasi Nilai-nilai bela negara mahasiswa sistem informasi dalam kemajuan teknologi. Nah, dalam artikel ini menegaskan bahwa bela negara itu bukan hanya soal perang fisik, dan juga bela negara itu tidak pindah tempat, melainkan berubah bentuk yang dari medan perang ke ruang digital. Nah, jadi bela negara itu bukan hanya perang, bukan hanya pertahanan, juga bukan melalui fisik, melainkan juga bagaimana teknologi digunakan untuk menjaga kedaulatan suatu negara. Sehingga saya sebagai mahasiswa sistem informasi bisa memegang posisi strategis, karena teknologi informasi ini juga bisa menjadi tulang punggung dalam pembangunan nasional. Nah, kalau misalnya teknologinya udah salah arah, itu dampaknya bukan kecil lagi teman-teman, melainkan bisa menyentuh keamanan, persatuan, bahkan kestabilitas suatu negara. Nah, selanjutnya nilai-nilai bela negara yang disampaikan oleh artikel ini. Kan nilai bela negara ada 5 nih. Jadi mungkin yang pertama yaitu cinta tanah air. Yaitu saya ingin mewujudkan melalui membuat solusi teknologi untuk semua rakyat Indonesia. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini penyebaran teknologinya belum stabil atau belum seimbang, sehingga banyak sekali daerah-daerah pelosok yang tidak merasakan teknologi itu, teman-teman. Jadi saya ingin merasa terpanggil untuk memajukan teknologi. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, karena kemajuan teknologi ini teman-teman, banyak sekali pihak-pihak yang masih menggunakan teknologi ini dalam bidang negatif. Mereka bukannya menggunakan teknologi untuk kepentingan nasional, malah mereka tuh membuat kacau nasional. Aneh kan? Justru itu saya ingin sebagai anak muda yang bisa memaparkan bahwa teknologi itu harus digunakan untuk kepentingan nasional dong. Jangan untuk kepentingan pribadi. Bisa juga sih pribadi, tapi jangan untuk mengucilkan suatu pihak ataupun merugikan suatu pihak. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Nah, kita ini mempunyai Pancasila ini sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila itu harus digunakan sebagai kompas agar kita itu tidak kehilangan etika dalam berteknologi. Selanjutnya yang keempat, kerelaan berkorban. Itu saya mengabdi melalui keilmuan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi saya, namun saya juga merasa bisa bermanfaat bagi suatu negara kita, Indonesia. Selanjutnya adalah yang kelima, kemampuan bela
Kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapan teknis. Tentunya saya mempersiapkan diri saya untuk tidak hanya sebagai lulusan-lulusan seperti biasa, tapi saya menjadi lulusan yang terbaik sehingga bisa digunakan oleh negara untuk keamanan Indonesia. Jadi, cita-cita saya setelah lulus dari sistem informasi ini sebagai cyber security di Indonesia. Nah, mengapa sih saya sangat ingin tertarik menjadi cyber security? Karena banyak sekali data-data mengatakan bahwa keamanan di Indonesia itu masih belum bagus. Seperti yang pertama, hampir 89% perusahaan di Indonesia itu tidak siap menghadapi ancaman cyber. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan itu tidak menerapkan keamanan cyber yang baik. Sehingga gampang sekali mendapatkan celah untuk merusak atau meretas keamanan dari perusahaan itu. Selanjutnya yang kedua adalah sekitar 35,6% penggunaan di Indonesia itu menjadi target ancaman cyber. Nah, dari angka itu mengatakan bahwa banyak sekali pengguna-pengguna Indonesia itu masih saja menjadi target dari penyerangan-penyerangan itu. Sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia itu masih belum paham untuk keamanan dari digital. Seperti itu. Yang ketiga, adanya banyak organisasi masih belum mencapai tingkat kesiapan cyber yang matang. Nah, seperti poin yang satu tadi yang banyak perusahaan ini masih belum menerapkan. Nah, itu seperti ini teman-teman. Sehingga ini sangat kecil teman-teman. Masih keadaan negara kita masih bisa dibilang lumayan jauh dari ketinggalan dari negara-negara lain. Hingga saya memiliki kesadaran bahwa ketika saya lulus dari sistem informasi ini, saya ingin memajukan teknologi Indonesia, bersama-sama belajar, bersama-sama berkembang untuk kemajuan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya adalah mahasiswa sistem informasi itu bukan hanya pencipta teknologi, melainkan kita ini juga penjaga arah teknologi bangsa. Misal jika bela negara hidup dalam diri kita, maka teknologi itu akan menjadi kekuatan. Pastinya akan menjadi kekuatan. Bukan ancaman. Dan di era digital ini, patriot itu bukan soal berseragam loh. Bahkan juga bisa kadang mereka tuh duduk di hadapan laptop. Mungkin sekian saja penjelasan dari artikel yang saya tulis. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Salam sukses semuanya. Salam Indonesia. Salam bela negara. Sampai jumpa semuanya.